Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi bab 1 untuk kelas 11 ya. Yuk kita simak pembahasan materinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih muamalah. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita lihat dulu indikator hasil belajarnya ya. Nah, setelah mempelajari bab fikih muamalah ini, diharapkan yang pertama kalian bisa memahami definisi fikih muamalah. Yang kedua, menjelaskan nilai utama sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, menjelaskan ruang lingkup ekonomi Islam. Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang kelima, menjelaskan akad-akad yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama di bab ini, yaitu tentang definisi fikih muamalah atau pengertian dari fikih muamalah. Oke, yang pertama, ini secara bahasa ya. Fikih ini secara bahasa artinya pemahaman. Mungkin di kelas 10 juga kalian sudah belajar ya. Al-fiqhu itu sama dengan al-fahmu, yaitu pemahaman. Kalau muamalah secara bahasa artinya saling bertindak atau mengamalkan. Yang kedua, fikih muamalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hal perolehan dan pengembangan harta benda. Yang ketiga, fikih muamalah dalam arti luas dapat dimaknai sebagai aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat, fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam usahanya untuk memenuhi keperluan masing-masing dengan cara yang baik. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya ini, kita bisa simpulkan ya, fikih muamalah ini adalah merupakan ilmu tentang aturan syariat yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Ya, manusia dengan manusia yang lain atau juga manusia dengan alam sekitarnya, dengan lingkungannya. Nah, itu definisi dari fikih muamalah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip dasar muamalah. Yang pertama yaitu tentang hukum asal muamalah. Kita bisa lihat di sini, hukum asal muamalah itu mubah atau diperbolehkan. Jadi, para ulama fikih itu sepakat bahwa hukum asal dari muamalah ini diperbolehkan kecuali terdapat nas yang melarangnya. Nah, ini berdasarkan kepada salah satu kaidah yaitu al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrim. Yang artinya, segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Nah, itu hukum asal muamalah ya. Yang kedua, konsep fikih muamalah. Kita bisa lihat di sini. Konsep fikih muamalah itu senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Jadi dengan aturan yang terdapat dalam fikih muamalah itu atas ya perbuatan manusia gitu ya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, itu selalu berusaha mewujudkan kemaslahatan untuk semua. Yang ketiga, menetapkan harga yang kompetitif. Kita tahu ya, kompetitif itu ya bersaing artinya atau masuk akal. Jadi dalam memberi harga pada suatu barang itu ya harus kompetitif gitu. Jadi memang bersaing tapi juga masuk akal. Mungkin kita tahu juga kalau misalnya penjual itu pasti ya harga ingin naik gitu ya, jadi labanya ingin lebih besar, sedangkan konsumen itu pasti ingin harga yang rendah. Nah itu pasti ada caranya dari penjual ya, bagaimana supaya tetap mendapatkan laba juga dari penjualan barang tersebut. Nah tapi yang tidak boleh di sini adalah penjual itu menimbun barang gitu ya,
Misalnya sekarang sedang banyak barangnya, si penjual ini menimbunnya, dan ketika barang itu sulit, baru si penjual ini mengeluarkan barang tersebut dan harganya jadi melambung karena dia saja yang punya barang tersebut. Nah, itu yang tidak boleh. Selanjutnya, meninggalkan intervensi yang dilarang. Intervensi itu apa sih? Campur tangan. Itu jadi dalam muamalah, dalam bermuamalah, misalnya jual beli itu kita tidak boleh intervensi terhadap transaksi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya orang lain sedang bertransaksi belum selesai, itu ini jadi atau tidak jadi, kita harus tunggu dulu. Kalau misalnya si A ini ya tidak jadi membeli dari si B gitu ya, sudah diputuskan tidak jadi, kita baru boleh ya membeli barang tersebut yang tidak jadi dibeli oleh si A. Seperti itu. Selanjutnya, menghindari eksploitasi. Nah, eksploitasi itu kita tahu ya, arti dari eksploitasi itu memanfaatkan gitu ya. Misalnya orang lain itu sedang membutuhkan sesuatu gitu, suatu barang, dan kita punya gitu ya, kita saja yang punya, dan benar-benar orang itu sedang sangat-sangat membutuhkan. Nah, kita jangan sampai mengambil kesempatan dalam hal ini gitu. Kita saja yang punya dan dia sangat-sangat butuhkan gitu, lalu kita persulit gitu dengan memberikan ya persyaratan atau harganya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya gitu, tidak masuk akal. Nah, ini tidak boleh, kita harus menghindari eksploitasi ini. Dan yang terakhir, prinsip dasar muamalah ini adalah memberikan kelenturan dan toleransi. Contohnya dalam hal utang piutang yang sudah jatuh tempo. Jadi kalau misalnya seseorang yang berhutang itu harus membayar hutangnya hari ini, tapi ternyata orang tersebut belum mempunyai uangnya gitu ya untuk membayar utang. Nah, orang yang piutang, yang memberikan utang itu bisa ya harusnya memberikan kelenturan dan toleransi gitu, diberikan batas waktu lagi, batas waktu tambahan gitu, sampai seorang yang berhutang ini bisa membayar hutangnya. Tapi ingat ya, yang berhutang itu harus tetap membayar hutangnya kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Nah, selanjutnya ini tentang ruang lingkup fikih muamalah ya. Nah, jadi fikih muamalah ini ruang lingkupnya apa saja? Mencakup segala aspek kehidupan manusia gitu ya, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang tadi seperti pengertiannya fikih muamalah gitu, aturan tentang hubungan antar manusia gitu. Nah, aspek ekonomi dalam kajian fikih sering disebut dengan iktisadi, yang bermakna suatu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di dalam segala keterbatasan. Nah, ruang lingkup fikih muamalah ini yang tadi banyak ini, dalam fikih ekonominya ya terbagi menjadi dua, yaitu ada muamalah madiyah dan muamalah adabiyah. Kita lihat yuk, apa ya sebenarnya muamalah madiyah dan muamalah adabiyah ini. Oke. Muamalah madiyah. Kita lihat dulu apa sih muamalah madiyah. Muamalah madiyah itu ruang muamalah yang mengkaji segi objek dari sebuah muamalah. Gitu. Maksudnya seperti kalau misalnya dalam jual beli ya, yang berkaitan dengan barangnya. Nah, kajian tentang muamalah madiyah ini banyak ya. Nah, diantaranya di sini disebutkan ada tentang jual beli gitu, terus ada gadai. Ini nanti kita akan pelajari. Ada jaminan atau tanggungan, kafalah, pemindahan utang, hiwalah, jatuh bangkrut, taflis, ada batas bertindak, al-hajru, ada perseroan, perkongsian ya, kerjasama, asyirkan, nanti ini juga akan kita pelajari. Ada perseroan ya, kerjasama harta dan tenaga, al-mudharabah, ada sewa menyewa tanah, al-mukhabarah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, ada tentang pemberian, hibah, pembebasan, ada tentang damai, pembagian hasil pertanian, kerjasama dalam penggarapan tanah, muzaroah, ada pembelian barang lewat pemesanan, pemberian modal usaha, pinjaman barang, sewa menyewa, penitipan barang. Ada juga beberapa masalah kontemporer seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya. Jadi ini ruang lingkupnya cukup banyak ya, dan pasti
ya teman-teman juga sudah mempelajari ini, dan beberapa kajian ini kita akan bahas juga di pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, sekarang ruang lingkup muamalah adabiyah. Kita lihat dulu ya, apa sih muamalah adabiyah? Kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya tadi muamalah madiyah itu tentang objeknya, kalau muamalah adabiyah ini mengkaji segi subjeknya, atau kalau tadi ada misalnya dijual beli, kalau objeknya barangnya gitu. Berarti kalau misalnya subjeknya siapa? Ya penjualnya gitu. Apa aja sih yang dikaji di sini? Ada diantaranya tentang ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak gitu ya yang bermuamalah, kejujuran pedagang, tentang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Jadi kalau muamalah adabiyah ini tentang subjek atau pelaku dari muamalah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu tentang akad ekonomi syariah. Nah, yang akan dibahas di akad ekonomi syariah ini, yang pertama adalah akad mudharabah atau qirad, yang kedua akad musyarakah, yang ketiga akad muzara'ah, dan yang keempat akad ijarah. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas akad mudharabah atau qirad. Sisanya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini tentang akad mudharabah atau qirad. Kita lihat definisinya atau pengertiannya. Menurut bahasa, mudharabah itu artinya bepergian untuk urusan dagang. Sedangkan qirad artinya potongan. Nah, secara istilah ini mudharabah atau qirad itu adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan. Sedangkan keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Nah, itulah definisi atau pengertian dari mudharabah atau qirad. Selanjutnya adalah hukum mudharabah atau qirad ini. Hukumnya, akad mudharabah itu diperbolehkan dalam Islam atau mubah ya, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang agar bisa saling menguntungkan. Jadi kan biasanya ada yang punya modal tapi tidak punya keahlian. Begitupun sebaliknya, ada yang punya keahlian tapi tidak punya modal. Nah, dalam Islam ini ternyata diatur nih dalam mudharabah atau qirad. Selanjutnya ada jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Apa sih mudharabah mutlaqah? Mudharabah mutlaqah itu merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Nah, apa sih mudharabah muqayyadah? Mudharabah muqayyadah ini merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola, di mana pengelola memberikan batasan kepada pemilik modal mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Jadi, perbedaan dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah ini, kalau mudharabah mutlaqah itu cakupannya luas, tidak dibatasi. Sedangkan mudharabah muqayyadah ini ada batasannya, jadi dibatasi. Nah, itu jenis-jenis akad mudharabah. Selanjutnya, ketentuan akad mudharabah. Ketentuannya kita lihat di sini. Modal tetap milik pemilik modal, yang dibagi dengan pengelola adalah keuntungan bersih. Jadi, pengelola ini tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sebelum modal itu kembali 100% kepada pemilik modalnya. Nah, yang dibagi itu hanya keuntungannya, gitu ya.
Nah, kalau misalnya ada kerugian gimana? Kalau ada kerugian, berarti kerugiannya itu modal berkurang bagi si pemilik modal. Gitu. Sedangkan bagi pengelola, dia tidak mendapatkan apa-apa. Gitu ya. Jadi, pemilik modal itu tidak bisa menuntut kepada pengelola kalau ada kerugian. Gitu. Kalau misalnya pengelola ini menjalankan bisnisnya itu dengan amanah, gitu ya. Nah, bisa nggak sih menuntut kalau misalnya ada kerugian? Bisa saja, tapi dengan alasan. Alasan apa? Contohnya, kalau misalnya si pengelola ini ternyata menggunakan modal bukan untuk bisnis, bukan untuk usaha, tapi digunakan untuk pribadi, gitu ya, hal yang tidak bermanfaat, foya-foya, gitu. Intinya tidak amanah. Nah, itu bisa lah si pemilik modal itu menuntut pengelola, gitu. Selanjutnya, yang terakhir ini ada rukunnya ya. Rukunnya ada 5 di akad mudharabah ini. Yang pertama, shahibul mal dan mudharib. Gitu, kita tahu ya, shahibul mal itu pemilik modal dan mudharib itu pengelolanya. Yang kedua yang harus ada itu sigotul akad, yaitu akadnya, gitu ya. Yang ketiga ada ra'sul mal, yaitu modal. Yang keempat al-amal, yaitu pekerjaannya. Dan yang kelima arib, yaitu keuntungan bersihnya, gitu. Nah, inilah ketentuan akad mudharabah. Itu semuanya yang tadi dijelaskan itu mengenai akad mudharabah ya. Baik, itu tadi penjelasan materi fikih pada pertemuan kali ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.